Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Bangun Triatmojo, biasa dipanggil Lambang. Saya dari program studi pendidikan jasmani Sekolah Dasar C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Perkembangan Manusia Sepanjang Hayat. Perkembangan manusia sepanjang hayat. Pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Pengertian perkembangan secara terminologis, perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Perkembangan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya. Perkembangan yang paling cepat dan terkait pada banyak komponen terjadi pada usia anak-anak. Proses perkembangan di masa ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang membantu membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar menjadi pribadi yang baik. Kemudian, perkembangan pada anak meliputi banyak komponen dan melibatkan rangkaian fisiologis, psikologis, interaksi sosial, dan lainnya. Tahap perkembangan pada anak merupakan proses perkembangan fungsi fisiologis tubuh dan pembentukan karakter jati diri. Perkembangan menurut para ahli. Inilah beberapa perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, Santropyusen. Perkembangan merupakan pola yang berkembang terus-menerus sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulkan sifat-sifat baru dalam diri individu. Misalnya, sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia, sehingga merubah sikap tersebut. Yang kedua, Harlock. Menurut Harlock, perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan semakin banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi. Yang ketiga, menurut Kasiram. Menurut Kasiram, perkembangan dipandang sebagai sifat-sifat baru yang muncul pada individu dan berbeda dengan sifat yang sebelumnya. Hal ini dilalui individu untuk menyempurnakan dan mengevaluasi sifat-sifat sebelumnya. Proses ini juga didukung dengan faktor-faktor dari pengalaman. Proses dan periode perkembangan. Periode perkembangan secara garis besar terdiri dari proses biologis, proses kognitif, dan proses emosional. Proses biologis merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama dan berkaitan dengan cara gerak, perubahan fungsi bagian tubuh tertentu manusia, perubahan bentuk volume kepala, dan perkembangan alat indera, terutama hidung dan mata. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami akan sesuatu hal. Yang ketiga, proses emosional. Proses emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika sedang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga proses tersebut saling berhubungan. Misalnya yang pertama, perkembangan sel-sel otak mendukung perkembangan kognitif. Hubungan yang kedua misalnya hubungan sosial. Hubungan yang ketiga misalnya hubungan emosional. Sebab di dalam otak terdapat bagian-bagian yang mengontrol kemampuan berpikir dan kemampuan bersosialisasi serta kemampuan merasakan emosi terhadap orang lain.
Di dalam perkembangan anak, ketiga proses tersebut muncul secara bersamaan, sebab semua perkembangan tersebut terjadi dalam satu tubuh. Ciri perkembangan kognitif. Ciri perkembangan kognitif adalah bersifat kuantitatif, perubahannya linear dalam suatu tahap, dan adanya perubahan kualitatif melintasi 4 tahap utama, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir operasional formal. Masalah perkembangan. Dalam membicarakan perkembangan, para ahli psikologi selalu terlibat dalam membantu faktor-faktor yang paling dominan dalam proses perkembangan tersebut. Perdebatan yang selalu terjadi antara lain dalam masalah bawaan, alam, dan bimbingan mengasuh. Kesinambungan dan ketidaksinambungan serta pengalaman masa dini dan masa lanjut. Salah satu permasalahan yang ada di lapangan adalah tidak semua anak dapat melewati proses perkembangannya dengan baik. Berbagai macam faktor menyebabkan ada anak-anak yang mengalami hambatan atau masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah perkembangan yang dapat timbul tidak hanya tertuju pada perkembangan emosi dan sosial saja, namun kerana perkembangan yang lain seperti perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa juga harus dicermati. Teori-teori perkembangan. Teori perkembangan menurut Sigmund Freud. 1. Fase oral, usia 0-1 tahun. Pada tahap ini sumber kenikmatan yang dirasakan oleh anak tersebut berasal dari mulut. Anak memperoleh kepuasan tersebut dengan cara menghisap, mengunyah makanan, atau meminum ASI. Yang kedua, fase anal, 1-3 tahun. Dalam tahap ini, sumber kenikmatan anak terletak pada anus. Orang tua dapat menanamkan sikap disiplin kepada anak ketika anak hendak membuang air kecil atau membuang air besar. Yang ketiga, fase balik, 3-6 tahun. Kepuasan terletak pada auditorik atau daerah kemaluan. Yang keempat, fase laten, 5-12 tahun. Tahap ini anak dialihkan pada pengerjaan intelektual dan interaksi kepada sosial. Yang kelima, fase genital. Pada fase ini terjadi kematangan alat reproduksi seseorang. Seorang akan tertarik terhadap lawan jenisnya, serta ingin membangun hubungan yang lebih intim bersama orang lain. Perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor yang terjadi pada umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan yang dilakukan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap preoperasional yang terjadi pada umur 2-7 atau 8 tahun. Piaget mengatakan ciri pokok perkembangan pada tahap ini pada penggunaan simbol atau bahasa tanda, dan dimulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap intuitif yang terjadi pada umur 4-7 atau 8 tahun. Anak dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang keempat, tahap operasional formal yang terjadi pada umur 11 atau 12-18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, fase bayi 0-1 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar
kepercayaan versus kecurigaan. Yang kedua, fase anak-anak 2-3 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, fase prasekolah 3-6 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, fase sekolah 6-11 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar industri, kerajinan versus inferioritas. Yang kelima, adolescent 12-20 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, fase dewasa awal 21-30 tahun. Fase ini memiliki komponen keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, fase dewasa 31-65 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar generativitas versus stagnasi. Yang ke-8, fase usia tua lebih 65 tahun. Perkembangan moral menurut Kohlberg yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Yang pertama, pada level prakonvensional, seseorang menilai perihal yang baik dan buruk berdasarkan faktor-faktor di luar darinya, seperti hubungan sebab akibat, ganjaran dan hukuman, serta yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, level konvensional, seseorang mulai menyesuaikan sikapnya dengan harapan orang-orang tertentu atau dengan tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, level pasca konvensional, hidup baik mulai dipandang sebagai tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan dan sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.